apakah anak kami pernah minta sekolah? Pernah. Biarpun cuma sekali dan di zaman dahulu kala yang namanya pernah mah pernah ya. Iya. ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau anak-anak homeschooling gitu ya, pernah minta sekolah nggak gitu ya? Nggak tahu kalau anak homeschooling lain, karena setiap anak itu unik ya. Setiap keluarga berbeda-beda. Setiap keluarga beda-beda. Silakan teman-teman tanya juga ke keluarga-keluarga praktisi homeschooling lain bagaimana anaknya pengen sekolah apa enggak. Tapi kalau di keluarga kami itu pernah sekali. Cuma di anak pertama? Hanya di anak pertama, pada saat dia berusia sekitar 7 tahun ya. Iya, jadi ceritanya malah belum kali ya. 6 kali ya. Habis udah lama banget ya. Ya dia temannya kelas 1 SD. Berarti sekitar 7 tahun lah. 6-7 tahun lah. Iya. Jadi si ceritanya kan waktu itu kita tinggal di sebuah kompleks ya, di sebuah kompleks. Anak kami pertama itu punya teman di depan rumah. Ya, gitu emang dia kemana-mana sama dia. Umurnya seumur kurang lebih. Ya main ke taman, pokoknya kegiatan itu sering bareng gitu ya. Dan ya udah ya itu bagian dari kalau kita bicara sosialisasi kan ya itu salah satu teman mainnya, jadi nggak harus homeschooling, tetangga dan sebagainya itu bisa jadi teman main gitu. Dan nggak masalah sampai suatu ketika ya ketika anak temannya tadi kelas 1 SD, terus kemudian pagi-pagi anak pertama bangun terus ke depan rumah, kok nggak ada lagi, kemana dia gitu ya temannya gitu ya. Terus kami kan juga punya kebiasaan untuk pagi itu jalan, kita ke taman. Jadi selain dengan temannya yang itu, dia juga punya banyak teman-teman lain yang ditemui di taman. Dan itu kosong gitu. Nanti yang biasanya ditemui gitu kan. Ini kok pada nggak ada, kata dia gitu. Itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan ke dia, kemana si temannya tadi gitu kan. Nah, kemana si Odi gitu tuh ya, kok nggak ada gitu tuh ya. Odi sekolah. Apa itu sekolah gitu. Nah, anak kami memang tidak terpapar dengan gagasan dan istilah sekolah, karena ya dia cucu pertama. Iya. Dari keluargaku yang kemudian memang, jadi dia nggak lihat orang lain lah yang dia nggak lihat orang lain. Terus kemudian di sekitar kami sebagian besar tuh anaknya udah besar dan kemudian kami tinggal di hook ya, agak di pojok, nggak terlalu terpapar dilewati orang gitu. Dan memang ya anak-anak ini selama ini bermain bersama dengan kami, bermain dengan teman-temannya yang kurang lebih sama umurnya yang baru menghilang di usia sekolah ini. Gitu ya. Dan kalau ada pun teman di luar itu ya sama-sama homeschooling, jadi nggak ada obrolan-obrolan tentang sekolah dan sebagainya. Jadi ketika pertama kali terjadi temannya menghilang, itulah yang kemudian ada obrolan pertama tentang sekolah gitu. Dan apa itu sekolah? Kenapa, apa yang ada di sekolah gitu ya, obrolannya itu ya. Terus kemudian gimana caranya kalau mau sekolah. Jadi pertanyaan yang muncul karena kehilangan teman, sebetulnya itu yang memicu kasus di keluarga kami. Terus gimana gitu waktu itu ya? Iya, waktu itu kita ngobrol, iya sekolah tuh begini, terus kelihatannya tertarik gitu kan. Iya kayak asik juga ya gitu. Dan terus dia kayak aku pengen sekolah deh gitu. Kami tanya dia pengen apa gitu. Ternyata yang dia inginkan itu adalah pergi ke sebuah tempat gitu ya, sama kayak temannya untuk melakukan sebuah hal, kan dia nggak kebayang juga sekolah tuh apa gitu. Jadi pokoknya pergi ke sebuah tempat pakai ransel ke sebuah tempat gitu lah. Kayak kita bilang kan belajar ini, aku juga mau gitu. Ya waktu itu sih kami juga bercerita ya kelebihan kekurangannya. Kemudian kalau di sana dari pagi sampai siang, terus kemudian ya sepanjang hari materi belajarnya sudah ditentukan dan sebagainya untuk memberikan gambaran ke dia gitu ya. Tapi karena dia tidak kebayang dan dia lihat temannya tuh bisa melakukan itu gitu. Jadi dia kemungkinan dia walaupun lama harus duduk tenang, nggak apa-apa deh, aku juga mau gitu. Dia pengen kayak temannya. Nah akhirnya kemudian kami juga waktu itu sempat wah ini gimana nih gitu kan. Terus kita kebetulan dekat rumah itu ada tempat belajar sempoa yang kalau kita bayar. Bukan sempoa, kayaknya merek yang lain.
Sempoa kan alatnya. Oh ya. Mereknya kan nggak usah disebut. Oke. Iya kan? Matematika belajar les matematika ya menggunakan sempoa. Nah, yang kemudian biasa digunakan anak sekolah gitu ya untuk meningkatkan kemampuan matematika. Betul. Jadi kalau misalnya kita bayar itu kan langsung dapet satu set tuh ada seragamnya, ada tasnya, ada buku-bukunya gitu. Jadi dia merasa kayak temannya nih gitu. Dapat seragam, dapat tas, dapat ini. Dan aku bilang sama anak pertama, oke, kita coba ya. Ini tuh separuh, bahkan mungkin sepertiga sekolah deh gitu. Kalau misalnya kamu suka, ya nanti kita coba sekolah. Jadilah dia mulai les ini. Nah, jadi dia seneng tuh pakai baju seragam, pakai tasnya, terus pergi ke sebuah tempat itu untuk kemudian belajar. Sama dia nggak beda sama yang temannya. penting pakai tas ya. Iya. Pakai tas, ya, itu. Nah, yang membedakan memang waktu. Kalau temannya kan memang pagi. Nah, dia ini kan namanya juga les kan pasti kan after school kan. Jadi lesnya itu memang setelah makan siang ya. Awalnya dia semangat karena kan tempat baru, semuanya baru, ketemu teman-teman baru gitu. Tapi karena itu terjadi di setelah waktu makan siang, itu tuh sebenarnya waktunya dia ngantuk-ngantuknya. Jadi dia ngantuk dan saya bilang nggak bisa, tahan. Kayak oke, dia berusaha bertahan, nggak ngantuk. Habis itu dia protes lagi karena biar nggak ngantuk aku mau makan, maksudnya cemilan. Kan nggak boleh gitu. Jadi akhirnya dia isinya protes terus gitu. Ini nggak bisa, ini nggak boleh. Aku mau belajar ininya dulu, nggak boleh. Dia kadang-kadang kan suka belajar tuh, dia suka lihat mananya dulu, terus dia mau mulai yang dia suka. Memang kan kalau di keluarga karena proses homeschooling itu fleksibel gitu ya. Kami memang sering kemudian memulai dari oke, kamu tertarik mana dulu. Habis itu baru dibikin struktur setelah kemudian yang penting dia merasa tertarik dulu, habis itu baru kita strukturkan. Nah, tapi dia nggak bisa gitu ya kalau di tempat les. Dia nggak bisa makan sambil belajar, dia nggak bisa akhirnya dia lebih sering ketiduran, lebih sering protes. Sampai akhirnya saya tanya, "Ini gimana? Kamu gimana?" Dan dia bilang, "Kayaknya cukup." Nah, gitu. Mungkin karena beda kali ya. Oh, bilang enggak, ini tuh nanti kalau sekolah tuh lebih panjang waktunya. Kamu harus lebih siap. Mungkin beda kali ya. Dia masih gitu. Sampai suatu kali dia pagi-pagi tuh dia pengen lihat temannya berangkat. Pas lihat temannya berangkat tuh dia baru bangun tidur dan masih ngantuk-ngantuk itu dia dengar temannya itu dipanggil, "Ayo cepetan, gini. Kok pagi banget ternyata dia perginya?" Iya, memang pagi, harus pagi. Jadi bangunnya harus lebih pagi. Iya, bertahannya lebih panjang. Iya, nggak boleh makan di kelas, nggak boleh. Aku diem aja. Ya nggak diem aja sih, pasti udah ditanya. Tapi maksudnya aku boleh sambil denger musik nggak? Nggak bisa. Ya udah cukup lah kata dia. Dan itu selesai. Ya, jadi ketertarikan karena keingintahuan gitu ya. Tapi ya solusinya yang kami coba adalah kemudian oke, dicari substitusinya dan ya sejak itu ya udah nggak tertarik dan nggak ada pertanyaan lagi. Nggak gitu. ada. Nggak ada pertanyaan. Tata tidak pernah pengen sekolah, anak kedua nggak pernah, anak ketiga juga nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ya betul-betul di anak pertama dan kemudian apalagi di anak ketiga itu sangat menikmati belajar sendiri di rumah karena anaknya memang kecenderungannya karakternya memang ya nggak suka yang rame-rame gitu ya, sukanya sama kelompok yang kecil sehingga betul-betul nggak ada isu. Anak kedua itu paling mungkin pas masuk remaja dia suka bercanda misalnya. Kalau buat kami kan anak-anak tuh merancang sendiri proses belajarnya apa yang mau dia pelajari dan kami memang di awal minggu, awal bulan suka tanya kamu mau belajar apa gitu dan kita merencanakan dan kadang-kadang kalau dia lagi itu dia suka aduh enak sekolah tuh emang enak banget ya gitu. Ada yang mikirin gitu. Ini aku mas mikir sendiri gitu. Tapi ini mau sekolah enggak gitu. Cuma maksudnya dia ya maunya disuapi gitu. Kalau di sekolah kan disuapin. Enak banget ya disuapin. Nah, sekarang kan dia kuliah nih. Gimana enak disuapin? Gitu aja. Jadi buat teman-teman yang anaknya homeschooling dan tiba-tiba pengen sekolah, jangan keburu panik, jangan keburu takut, dan jangan keburu baper. Wah ini kenapa nih? Apakah aku ngajarnya nggak enak? Apakah suasana rumah gimana? Atau gitu. Itu biasanya
ada macam-macam. Ada teman kami yang tinggal di Amerika yang kemudian dia anaknya pengen sekolah. Ibunya awalnya baper ya, wah nih kenapa gini-gini, tapi terus kemudian digali ternyata anaknya pengen naik bis kuning, pengen naik bis sekolah. Oh oke. Untung dia nemu ada summer school kayaknya ya, yang bisa diikuti pada waktu break gitu ya. Yang bisa diikuti oleh siapapun gitu. Jadi kemudian anaknya didaftarkan di sana. Ya udah setiap hari kan tuh selama summer school tuh ikutan gitu. Sambil deg-degan nih, ini habis summer school jangan-jangan masuk sekolah beneran. Tapi ternyata begitu summer school selesai, terus ditanya, gimana kamu senang? Senang, menikmati. Jadi gimana mau lagi? Cukup, thank you, gitu. Ya, jadi memang kasusnya beragam dan hal yang paling besar itu adalah, yang penting itu adalah menggali apa sih di bayangan anak-anak tentang sekolah gitu ya. Yang kemudian itu yang dicari karena kepala kita sama kepala anak-anak bisa beda sekali gitu ya, tentang apa yang mereka imajinasikan dan apa yang mereka ingin coba sebagainya. Ya mulai dari urusan teman gitu ya, atau kemudian tadi kalau Yudis kan, kalau anak pertama kami kan tadi ingin betul-betul apa sih, dia nggak tahu kan, dia pengen coba dan sebagainya. Atau tadi kasus bis kuning dan sebagainya, itu sangat bisa macam-macam variasinya di sekolah. Ada yang kepengen itu karena dia bingung kalau ditanya orang gitu. Jadi kamu sekolah di mana tuh dia bingung. Jadi abis itu orang tuanya kan ikutin anaknya ke kayak bukan, waktu itu kayak ke klub-klub gitu. Padahal belum PKBM tuh, waktu itu bisa ikut klub-klub dan kemudian dia ternyata sering ke klub itu dan dia nyebutin aja nama klubnya. Gitu. Kamu sekolah di mana? Set nyebutin nama klubnya, selesai. Dan abis itu ternyata itu doang karena dia merasa malas gitu untuk menjelaskan dia nggak sekolah atau apa. Terus nggak mau nyebut homeschooling karena itu jadi pertanyaan yang rumit gitu ya. Karena orang-orang nggak ngerti kan gitu. Betul, iya. Nah kalau yang sekarang tuh lebih mudah lagi karena PKBM yang ramah homeschooling itu kan semakin banyak ya. Anak-anak yang terdaftar di PKBM dan kemudian memang ikutan kelas online PKBM atau kegiatan-kegiatan online PKBM yang membuat mereka kalau ditanya jadi enak, sekolahnya di mana, mereka langsung sebut aja gitu. Atau kemudian kan kemarin kita baru pandemi sehingga ada pengalaman kelas online, sehingga sebutan bahwa oh aku sekolahnya online itu relatif bisa dimengerti oleh banyak orang gitu. Nah kalau dulu juga memang ada kasus misalnya anaknya itu pengen pakai seragam. Oh iya, benar. Seperti temannya ya yang seragamnya dia suka gitu. Hal semacam itu kan kadang-kadang nggak kepikiran ya oleh orang tua. Dan kalau memang mau seperti itu di rumah homeschooling pakai seragam boleh ya boleh aja gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi eksperimen kita bersama dengan anak-anak tentang apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang menurut kita bagus dan baik untuk anak-anak kita gitu ya. Iya, ada yang kemudian pengen sekolah karena merasa nggak punya temen gitu. Dan itu sebuah keinginan yang valid loh. Maksudnya kalau anak merasa aku bosen nih gitu. Ibunya waktu itu udah takut nih, aduh kayaknya ini gimana ya. Tapi terus kemudian dia mulai berjejaring dengan praktisi homeschool lain, kemudian sering berkegiatan bareng, dan kemudian anaknya mendapatkan teman, mereka sering playdate, gini-gini. Terus itu juga dia tanya lagi, ini gimana, masih pengen sekolah nggak gitu? Enggak kok gitu. Jadi kadang-kadang kebutuhan anak juga ketika dia bilang teman, ketika dia bilang bosan, ketika dia itu tuh juga bukan nggak sampai sebanyak sekolah gitu ya besar ya. Ya, solusinya tidak harus selalu sekolah gitu ya. Ya mungkin sih solusi sekolah, tapi dalam banyak kasus apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil ya, itu solusinya seringkali bukan sekolah, main di klub, janjian sama temannya dan sebagainya, atau tadi ya seragam dan yang lain-lain yang sebetulnya remeh gitu ya, dalam yang menjadi harapannya anak-anak gitu ya. Tapi memang kemudian ada kasus-kasus di mana pindah sekolah itu menjadi sebuah hal yang serius gitu ya, misalnya dalam kasus perceraian gitu kan. Jadi bukan anaknya yang pengen, tapi kondisi orang tua, kondisi keluarga yang membuat aduh ini kayaknya susah nih homeschooling dan tidak memungkinkan untuk anak-anak. Gitu. Jadi ada teman kami yang kemudian setelah bercerai gitu, ibunya merasa susah kayaknya kalau harus sendirian, dan akhirnya anaknya waktu itu usia SD gitu kan, dia di tes masuk dan ternyata ya udah memang
masuk gitu, dan sekarang mah udah kuliah ya, mungkin udah mau selesai kali. Dan atau kemudian kasus yang lain gitu ya, ada ibunya meninggal, dan bapaknya nggak sakit kebayang. gitu ya. Terus tapi di kasus yang ini, ini kakaknya yang pegang. Kakaknya merasa bahwa kayaknya sekolah bukan solusi, sehingga kan tetap diskusi bersama dengan adiknya, dan mereka kemudian tetap menjalani homeschooling. Jadi antara kebutuhan, antara kondisi dan yang terjadi itu semuanya variasinya betul-betul sangat lebar gitu. Jadi keputusan homeschooling dan keputusan sekolah ini ya bagian dari proses diskusi yang mendalam yang memang perlu dipertimbangkan. Iya, dan kalau memang pengen sekolah, maksudnya melihat bahwa sekolah itu adalah alat yang cocok di saat ini, maka tidak apa-apa sekolah. Karena walaupun kami sangat menyukai homeschooling, kami menikmati, dan buat kami itu cocok ya buat keluarga kami, tapi kami juga tahu bahwa homeschooling dan sekolah itu sama-sama hanyalah alat. Jadi jangan juga berpegangan kalau ada sebuah kondisi yang memang kayaknya lebih baik sekolah, ya sekolah tuh nggak apa-apa gitu. Jadi jangan merasa kemudian gimana-gimana gitu ya. Tapi juga sebaliknya, kalau kita sendiri merasa yakin bahwa ini pilihan yang terbaiknya harusnya homeschooling. Berarti apa? Cari akal, kan? Cari substitusi untuk memenuhi keingintahuan anak, dan kemudian membuat anak-anak betul-betul merasakan bahwa homeschooling itu asik. Kadang-kadang problemnya sederhana bahwa anak-anak merasakan tadi, misalnya bisa belajar sambil makan, gitu kan, sambil dengerin musik, atau urutannya kegiatannya dan sebagainya. Hal semacam itu yang kemudian perlu digali oleh orang tua. Iya, dan kalau misalnya anak merasa bosan gitu ya, atau kayak dia komplain, itu tuh berarti memang sebenarnya sinyal buat kita untuk merefleksikan proses. Kalau kita merasa ini memang sebuah hal yang patut diperjuangkan, berarti kita sendiri harus mau belajar untuk mengolah cara kita mendeliver metode-metode itu ya, Mas Arya. Materi-materi belajarnya. Materi-materi belajarnya. Berarti kita yang ribet nih orang tua kalau mau homeschooling. Iya. Iya, memang kita, karena apalagi buat teman-teman yang mungkin ketika dalam proses memilih homeschoolingnya itu kecenderungannya kita yang pengen atau orang tua yang pengen, kemungkinan akan mengalami anak yang pengen sekolah itu lebih besar dibandingkan jika misalnya alasan homeschoolingnya adalah memang anaknya yang kepengen atau anaknya punya masalah yang kemudian membuat dia nggak mau sekolah gitu. Nah, buat orang tua yang punya idealisme, merasa kayaknya homeschooling ini akan jadi sebuah jalan yang cocok gitu ya buat keluarga, buat anak-anak, tapi kemudian mengalami anak yang pengen sekolah, ini sebuah hal yang betul-betul kita harus cari akal, karena ini pasar bebas pada akhirnya. Iya, kalau anak kami suka cerita itu, homeschooling itu yang susah orang tuanya. Iya, gitu, memang. Ya. Kita harus mikir panjang, macam-macam dan sebagainya. Anak sih tinggal menikmati gitu. Dan ketika kita menjalani homeschooling, pada akhirnya memang nanti semakin besar anak akan semakin memilih gitu ya. Mana yang paling enak? Mana yang paling enak, mana yang paling menguntungkan buat dan dia. Dan itu realitas. Jadi enak banget sih anak. Emang iya. Tugas kita gitu ya sebagai orang tua yang memang pengen homeschooling adalah memastikan prosesnya memang enak. Buat siapa? Buat anak. Biasanya buat kita nggak enak. Ya. Jadi memang perlu kerja ekstra gitu ya untuk proses homeschooling ini ekstra, termasuk bagaimana cara kita mengelola prosesnya supaya jadi asik. Asik itu bukan berarti suka-suka ya. Bukan berarti terus kemudian anak bisa terus ngapain aja anak suka-suka, anak seenaknya. Bukan. Terus kemudian anak cuma dapat hal-hal yang dia mau. Yang dia mau gitu. Bukan. Enggak. Ya, bukan berarti begitu, tetapi secara umum anak-anak perlu tahu bahwa ini adalah pilihan yang menguntungkan, yang asik buat dia. Ya, kadang-kadang hal sederhana yang kemudian dilihat anak-anak, misalnya karena homeschooling maka kita bisa nonton hari Senin dan kita kosong tuh di bioskop kan gitu. Karena homeschooling kita bisa jalan keluar kota di saat orang-orang pada nggak keluar kota, jadi jalanan sepi. Terus kemudian pergi ke rumah kakek nenek dan sebagainya, kapanpun, nggak perlu nunggu liburan dan sebagainya. Hal semacam itu hal yang menguntungkan buat anak-anak. Mereka tahu dan mereka betul-betul menikmati.
Dan itu perlu dikomunikasikan gitu ya. Kalau kamu sekolah gitu ya, ada jadwalnya dan kemudian nggak setiap saat bisa pergi dan sebagainya. Nah, termasuk juga hal sesederhana misalnya bisa belajar sambil dengerin musik gitu ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman perlu memperhatikan bahwa jangan keberatan kalau anak belajar sambil dengerin musik, yang penting outputnya, yang penting prosesnya, hasilnya betul, bahwa dia memang mengerti, udah biarin itu bersenang-senang mereka gitu. Iya, karena ada anak yang misalnya gitu ya, dia tuh belajar ngunyah aja gitu. Ya udah gitu. Kalau memang itu kebahagiaannya dan itu yang akan bikin dia merasa bahwa enakan di rumah karena aku bisa belajar sambil ngunyah gitu, atau enakan di rumah karena aku bisa belajar mulai dari kapan aja aku mau gitu. Atau kemudian belajarnya bisa milih. Aku bisa milih. Gitu, aku mau bikin project masak-masak, mau bikin apapun dan sebagainya. Itu bisa didiskusikan, bisa milih, dan itulah kemewahan yang dimiliki homeschooling, dan itu yang dikomunikasikan bersama dengan anak. Itulah mengapa kami selalu bilang ketika teman-teman pengen homeschooling, jangan pernah memindahkan sekolah ke rumah, karena pertama Anda pasti akan kalah dari sekolah karena kita memang tidak mampu menggantikan kondisi sekolah di rumah. Kalau menurutku pribadi sih enggak ya gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa mengolah gitu, belajar dari keseharian, seperti yang kami sampaikan di video-video sebelumnya, ini nih makhluk yang beda nih, gitu. Aturan mainnya beda gitu. Jangan ngikutin aturan main permainan yang lain gitu ya. Jadi kunci keberhasilannya itu ada di memang orang tua nyaman bersama dengan anak, anak juga nyaman bersama orang tua. Jadi kalau gimana caranya bikin sama-sama enak. Jadi memang goalsnya memang enak gitu. Jadi bayangkan gini. Anda pengen homeschooling, tapi Anda merasa mengeluh terus ngapain homeschooling kalau gitu? Kalau Anda, kenapa begini ya udah sekolahin aja gitu. Gitu. Jadi memang Anda perlu dapat celahnya, sehingga kemudian Anda merasa nyaman ya dengan anak Anda gitu ya, selama 24 jam terus loh ini gitu, bareng-bareng terus seharian, sepanjang minggu, sepanjang tahun bersama dengan anak ya, walaupun nggak terus barengan terus, tapi itu sebuah spirit yang penting, kondisi yang penting dikenali, bahwa Anda terus bersama dengan anak Anda, nyaman nggak gitu. Terus kemudian proses-prosesnya gitu ya, Anda bisa mengelola nggak proses-prosesnya. Ya, Anda nggak kecapean, ya capek biasa, tapi kemudian capeknya tuh enak gitu loh, capeknya tuh memuaskan, capeknya tuh nagih, capeknya tuh capek sambel lah pokoknya, kayak aduh capek banget, tapi besok oke gitu, karena capeknya itu cuma di luar gitu, tapi dalamnya tuh happy. Nah, itulah kenapa dalam proses homeschooling teman-teman tuh perlu happy, perlu seneng, perlu cari cara yang enak. Nah, anak pun juga begitu. Perlu gitu. happy, perlu senang, perlu merasa menikmati juga prosesnya, bahwa ini tuh enak gitu. Kalau kemudian anaknya nggak menikmati, ya cepat atau lambat itu akan susah homeschoolingnya. Atau sebaliknya, orang tua merasa, aduh aku capek, aku nggak bisa mengelola, yang kemudian udah nggak bisa lah itunya gitu, ya susah juga. Ya karena gini ya, kalau misalnya kita udah dapet, itu kalau buat aku pribadi udah nggak pengen sekolah, karena gimana nggak enak kalau kemudian kita nih bisa belajar dari apa yang kita suka gitu ya, dengan cara yang kita merasa pas. Kan nggak semua orang misalnya suka teks gitu, ada yang suka video, audio apa, dan kemudian dengan kondisi yang kita pengen, mau sambil duduk, mau sambil tiduran itu, di waktu yang kita merasa nyaman, sepanjang yang kita mau coba. Jadi itu kalau kita bisa belajar dengan keasikan seperti itu, ya biasanya sih nggak pengen geser. Iya. Itu yang harus dibuktikan, nggak cuma ada di gagasan, nggak cuma sekedar pengetahuan, tapi kemudian menjadi sebuah realitas yang dijalani bersama anak-anak. Jadi orang tua jangan cuma peduli konten, gitu ya. Jangan. Itu yang suka bikin rumit. Orang tua cuma bikin konten, latihan worksheetnya sudah berapa banyak yang dilatih dan sebagainya, sudah bisa membaca, terus kasih bacaan dan sebagainya. Wah, jadi nggak asik. Terus kemudian bebannya orang tua melihat. Anaknya nganggur nih, kasih lagi tugas, kasih kerjaan, les ini les itu yang penuh dan sebagainya. Iya, karena sering banget orang misalnya teman-teman tanya gitu, kemudian ini gimana ya, kok anak saya cepet banget selesai semua gitu. Abis itu dia santai, terus salah gitu dia santai. Jadi orang tua itu suka menggemaskan
Saya kalau jadi anak Anda juga nggak mau, udah susah-susah cari kerja keras gini supaya checklist itu sudah gitu malah bukannya dapat waktu bersantai malah tambahin terus gitu ya. Mendingan sekolah aja gitu ya kan. Ya udah sekolah kan jelas. Dari jam sekian, sekolah. jam sekian, habis itu istirahat. Di rumah nggak mau Iya, anak kegiatan. hitung-hitungan lah gitu loh. Hitung-hitungan, wah ini kalau gini mendingan sekolah, waktu main lebih banyak gitu. Tapi kalau kita bisa bikin prosesnya efisien gitu ya, tapi kemudian anak bersenang-senangnya banyak, kenapa nggak dikasih itu waktu bersenang-senang gitu? Kenapa nggak dikasih itu otoritas dia untuk memanage waktunya? Nah, jadi salah satu hal yang penting diketahui oleh orang tua adalah bersenang-senangnya anak itu bukan hanya karena kemudian dia bebas. Oke, dia bisa memilih itu bersenang-senang. Dia punya otonomi memilih jenis kegiatannya. Ya, bisa mendiskusikan, bisa menegosiasikan. Ya, bisa kemudian memilih urutannya, mengatur kapan dia mau kegiatan dan mana. Itu seneng loh. Dia kalau ada materi kegiatan, proses-prosesnya menantang. Menantang itu bisa berasal dari dia sendiri, bisa juga karena orang tua bisa membuat tantangan yang asik. Nah, itu yang kemudian akan membuat anak-anak menikmati proses belajarnya. Iya. Dan kita banyak-banyak taruh diri kita ke anak deh gitu ya. Kalau kemudian dari sudut pandang anak juga ya, gitu kita harus sering-sering seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi kalau emang ternyata pengen banget pindah sekolah itu bisa kok. Jadi jangan khawatir. Iya, jadi memang secara aturan, secara legal di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu di Indonesia ini kita menganut sistem yang disebut multi entry dan multi exit. Maksudnya gini, ada jalur pendidikan formal sekolah, ada PKBM, ada homeschooling gitu ya, informal, itu bisa pindah-pindah. Ya, jadi kalau dari anak sekolah pindah homeschooling boleh, bisa. Anak homeschooling pindah lagi ke sekolah bisa. Jadi secara hukum diatur ya, dan kemudian sudah ada mulai petunjuk teknisnya walaupun tidak sering dipraktekkan karena memang anak-anak homeschooling kan juga belum banyak. Nah, gimana prosesnya? Yaitu yang pertama adalah mutasi intinya. Jadi kalau dari sekolah ke PKBM atau sekolah ke homeschooling itu adalah mutasi, ya pindah dari sekolah dari formal ke PKBM. Ya kan, bikin surat pindah. Dan sebaliknya, kalau dari homeschooling ke sekolah, maka prosesnya adalah mutasi juga. Nah, proses ini gitu ya, paling enak itu terjadi kalau setelah selesai jenjang. Jadi misalnya, ya pindahnya setelah paket A. Gitu. Jadi sudah ujian paket A, sudah punya ijazah paket A atau setara SD, masuk SMP. Nah, waktu kelas 1 SMP-nya pindah ke sekolah. Itu lebih mudah dibandingkan proses yang terjadi di tengah. Misalnya kelas 5 SD atau kelas 8 gitu ya, kelas 2 SMP, itu prosesnya sedikit lebih rumit walaupun bisa. Ya. Dan banyak kejadian yang bisa nggak masalah. Kuncinya adalah anak-anak terdaftar di PKBM yang baik. Ya, bukan PKBM abal-abal. Kemudian anak-anak punya rapor. Ya, itulah yang kemudian menjadi bekal ketika pindah ke sekolah. Nah, di aturannya sekolah itu berhak untuk melakukan placement test. Ya, untuk mengecek apakah anaknya memang sudah bisa di jenjang itu. Nah, kalau memang Anda sudah memegang anak dan anaknya memang belajar kan ya nggak masalah, nggak takut lah untuk placement test. Jadi memang itu haknya sekolah yang menjadi tujuan.